Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah nyata, yaitu kisah ninja pemburu kiai. Ini adalah kisah nyata, kisah horor, kisah misteri, dan tragedi mengerikan. Jadi, dalam kisah ini, negara, kampung, serta orangnya disamarkan. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, saya Sigit Nurwanto tidak bosan mengajak semua. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita tercinta ini, negara Indonesia, cepat terlepas dari teror virus corona. Terima kasih, dan kita langsung ke cerita. Alkisah. Waktu itu terjadi huru-hara di suatu negara. Seperti saya bilang tadi, jadi negaranya disamarkan. Sebut saja negara Marcapada. Tepatnya pada tahun 1998. Kala itu semua berjuang untuk kebebasan mencapai negara demokrasi. Dari kepemimpinan otoriter menuju demokrasi. Kala itu di negara Marcapada kacau balau, penjarahan di mana-mana. Para santri dan tokoh pejuang banyak yang meregang nyawa. Bukan hanya itu, ada hal yang lebih keji. Bahkan bisa dibilang warga Marcapada sudah termasuk ke titik paling rendah sebagai manusia kala itu, yang mana tertulis dalam buku tragedi Mei 1998 dan lahirnya Komnas Perempuan. Perbuatan keji yang dimaksud adalah pemerkosaan yang sangat brutal yang dilakukan oleh massa yang cukup banyak, hingga para korban trauma dan meninggalkan negeri Marcapada tersebut karena untuk melupakan trauma yang mendalam. Bukan hanya itu, peristiwa 1998 kala itu yang paling heboh adalah munculnya teror ninja. Kala itu ninja ini bertugas untuk membunuh dukun yang berilmu hitam atau dukun santet. Waktu terus berlalu, namun teror ninja tak juga reda, bahkan semakin merajalela. Saat itu di sekolah Rido tersiar kabar bahwa bukan dukun santet saja yang dibunuh. Ulama, kiai, dan tokoh juga diserang untuk dibinasakan. Penyerangannya disebut ninja. Rido yang tinggal di lingkungan santri pun akhirnya resah dan marah. Yang semula malam hari hanya di dalam rumah, kini Rido berani berjaga di luar rumah, menjaga ibu dan adik perempuannya di saat saudara laki-lakinya Rido jaga di pos utama. Kala itu banyak laki-laki mulai frustasi dengan cerita-cerita teror ninja yang konon sakti luar biasa. Lama-kelamaan, para pemuda di kalangan santri pun mulai mencari ilmu kebal kepada para guru-guru, berharap dengan ilmu kesaktian instan itu mereka mampu melawan kekuatan ninja. Termasuk Rido, memang sudah tidak rasional karena memang situasinya pun absurd, membuat logika orang waras dipaksa berperilaku surut. Antri layaknya membeli sembako murah. Para pria, baik dewasa dan remaja, keluar masuk kamar mandi yang terbuka. Masuk minum air di bak mandi, keluar langsung disambut dengan tebasan pedang oleh seorang laki-laki tua berkopiah. Pedang mendarat di punggung, dan ajaibnya hanya baju yang robek menganga. Kulit tak sesente pun terluka. Entah kenapa, dalam sekejap Rido dan yang lainnya merasa jadi pria gagah. Sekarang kami siap melindungi dan membela ulama serta para kiai panutan kami
kata Rido dan santri lainnya dengan penuh percaya diri. Tak sampai di sini. Diam-diam, Rido dan beberapa rekan santri coba mempertebal ilmu kesaktian. Berangkatlah Rido menemui seorang guru untuk itu dengan tekad melindungi sang kiai. Rapalan dan syarat telah mereka lalui. Rido dan kawan-kawan pun harus melalui ritual mandi berendam di sungai tepat dini hari, bersihkan dosa diri selama 41 hari 41 malam, tanpa putus untuk mencapai ilmu yang dikehendaki. Di dalam perjalanan, satu persatu teman Rido banyak yang berhenti, karena banyak yang setengah hati. Mereka tak sanggup dengan godaan yang tinggi. Kini, yang tersisa hanya 3 orang yang setia mandi dini hari, termasuk Rido di malam terakhir. Petaka nyaris saja merenggut nyawa Rido. Sungai tempat Rido berendam berada dekat dengan rumah kiai. Ternyata sudah dipenuhi santri dan warga yang patroli. Suara kentongan bertalu-talu bertanda ada bahaya. Rido yang berendam hingga kepala yang terlihat di permukaan air disangka ninja yang ingin membunuh kiai desa. Puluhan masyarakat bersenjata tajam mengepung Rido dari jembatan tepat di hadapan Rido. Lucunya, meski kebal, mereka tetap tidak berani turun ke sungai menghampiri tempat Rido berada. Rido pun tak bisa meninggalkan ritual yang sudah dimulai selama 40 hari ini. Tinggal 1 hari lagi, maka Rido akan lulus ujian. Namun, ujian kali ini sangat fatal. Batu bata pun mulai berterbangan ke arah Rido. Batu bata pertama mendarat tepat 1 meter di depan saya. Batu bata kedua persis di sebelah kiri depan saya. Begitu seterusnya, nyaris dan nyaris. Akhirnya, masa yang melempar batu bata pun menyerah. Batanya luput terus. Ninjanya sakti banget ini. Begitu suara yang masuk ke telinga Rido malam itu. Konyol, meski dihujani batu bata, saya tak bergeming. Yakin seyakin-yakinnya, jika ini hanya ujian saja. Selanjutnya, Rido akan menjadi santri sakti. Hingga akhirnya pada saat itu ada 3 orang yang berani mendekati Rido. Dengan celurit di tangan kanan, mereka bergerak memperpendek jarak dengan Rido. Kala itu, Rido berpikir ini hanya ujian atau nyata. Tak sengaja, salah satu dari mereka menginjak sarung dan kopiah yang Rido tanggalkan. Loh, ini kan sarungnya adikku. Ini juga kopiahnya, kata laki-laki yang ternyata kakak sepupunya Rido. Sontak semua berhenti. Rasa amarah warga berubah menjadi penasaran. Kala itu, sepupu Rido menyorot muka Rido. Sontak terkejut karena benar, ternyata itu adalah Rido. Sebut saja Iqbal, sepupu Rido ini. Iqbal pun bertanya kepada Rido, "Kamu sedang apa, Rido?" Kata Iqbal terheran-heran. Rido cuma terdiam. Emang saat itu dia lagi melakukan ritual dan tinggal setengahnya lagi menuju beres. Akhirnya Iqbal bersabar menunggu hingga ritual Rido beres dan beranjak dari kali tersebut. Rido pun berkata, "Maaf Bang Iqbal, saya lagi melakukan ritual terakhir ini dan alhamdulillah sudah berhasil." Iqbal pun bertanya lagi, "Ritual apa?" "Saya lagi belajar ilmu kanuragan dan kesaktian karena saya ingin melindungi para ulama, kiai, dan para tokoh di kampung kita." "Oh ya sudah." Akhirnya semua warga bubar. Waktu berlalu dan singkat cerita, teror terus terjadi. Di tetangga kampung, Ustadz ada yang dibunuh. Sebut saja Kampung Cinangka. Di Kampung Cinangka ada seorang ustadz yang dibunuh oleh ninja. Tapi herannya,
aparat setempat seperti acuh. Hati Ridho tergugah. Dia pun berangkat melayat ke desa Cinangka, ke kediaman kiai yang dibunuh itu, guna mencari petunjuk. Setibanya di desa Cinangka, terdengar isak tangisan pilu mengetuk hati Ridho. Ridho pun masuk dan melayat. Tak sengaja, Ridho melihat tanda silang seperti huruf X berwarna merah. Waktu berlalu, Ridho pun pulang dan masih gelisah karena dia kecewa belum bisa menemukan petunjuk. Malam pun tiba. Seperti malam-malam biasanya, Ridho jaga ibu adiknya, kakaknya, dan yang lain juga di pos utama. Malam berlalu dengan aman, tapi tersiar kembali berita duka kali ini. Terdengar di kampung Cireret, Ustadz dibunuh ninja. Ridho tak berpikir panjang. Dia langsung berangkat dan menuju desa Cireret. Alangkah terkejutnya, karena Ridho saat pas mau masuk ke dalam rumah Ustadz yang jadi korban ninja, Ridho melihat tanda yang sama seperti tanda Ustadz di Cinangka itu, yaitu tanda X berwarna merah. Disinilah petunjuk mulai terbuka. Singkat cerita, sholat jenazah beres, penguburan beres. Kala itu, di masyarakat kalangan bawah bergejolak dan sensitif. Sensitif terhadap semua. Jadi di masa itu, tidak boleh berbicara sembarangan yang mengandung fitnah atau unsur kebencian. Apabila itu terjadi, maka pasti warga langsung menyerbu. Kala itu Ridho melihat sebuah warteg. Ridho pun berhenti sejenak karena merasa perut keroncongan. Dia makan dengan lahap. Tak lama saat Ridho menikmati santapannya, terdengar teriakan-teriakan warga dengan menyeret seorang laki-laki setengah tua yang kondisinya terlihat mengenaskan. Pada saat itu, Ridho bertanya kepada salah seorang warga yang ikut mengarak. "Maaf Pak, itu kenapa?" kata Ridho. Dan warga tersebut menjawab, "Itu dukun santet." Ridho bertanya kembali, "Emang tahu dari mana Pak? Dan apa buktinya dia dukun santet?" Warga itu pun menjawab, "Ini juga berita katanya sih." Sontak hati Ridho kaget, dan Ridho kembali ke warteg dengan menyaksikan warga yang menghakimi orang tanpa bukti, hanya dengan modal katanya. Ridho pun terus memperhatikan arak-arakan warga tersebut, hingga akhirnya lelaki setengah tua tersebut meninggal. Ironisnya, jasadnya hanya digeletakkan begitu saja. Hati Ridho berkata, "Gila, kabar burung membuat semua jadi kacau. Kenapa aparat seolah tak peduli, seakan melakukan pembiaran? Apa sebenarnya yang terjadi di negeri Mercapada ini, ya Allah?" Gumam hati Ridho. Dengan badan gemetar, Ridho pun pulang. Kala itu, dia teringat dengan gurunya dan berniat akan mampir ke tempat gurunya. Karena semenjak selesai pelatihannya, Ridho belum pernah ke rumah gurunya lagi. Singkat cerita, Ridho pun sampai di kediaman gurunya. Dari jauh sang guru sudah terlihat oleh Ridho, tanpa seorang tua yang duduk di kursi seolah tahu kedatangan Ridho. Saat Ridho masuk dan uluk salam, alangkah kagetnya Ridho melihat tanda X merah di pintu gurunya. Ridho pun tanpa basa-basi berkata, "Guru, tanda ini." "Cukup," ucap guru Ridho. "Abah juga sudah tahu." "Baik, Bah," ucap Ridho. Setelah itu, salaman dan mencium tangan gurunya hingga akhirnya Ridho duduk dan berkata, "Izinkan malam ini saya berjaga di sini. Saya harus menjajal ilmu saya, Guru." Guru Ridho tersenyum. "Silahkan," ucap guru Ridho. Ridho pun dengan senang hati bersiap siaga. "Kita tunggu ya, Bah, kedatangan mereka malam ini."
Abah pun tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Dengan dibakar api semangat dan rasa penasaran terhadap ninja, malam pun tiba. Abah, gurunya Rido, sengaja duduk di depan rumah, di kursi sambil menunggu ninja itu. Waktu berjalan, tengah malam pun tiba, dan tiba-tiba lampu rumah Abah mati, dan saat itu menjadi gelap gulita. Anehnya, lampu yang mati hanya di tempat Abah. Di rumah yang lainnya tetap nyala seperti biasanya. Karena Rido sudah tahu akan kedatangan ninja, Rido pun bersiaga. Karena dia sudah merasa siap bertarung. Benar saja, saat itu ada sekelebat bayangan hitam dengan menggunakan cadar dan menghunuskan pedang samurai. Mereka sudah berdiri di depan pintu Abah. Saat mereka mau masuk, ternyata mereka tidak menyadari kalau Abah ada di luar rumah sedang duduk di kursi. Abah pun bertanya, "Hei, bukankah kalian mencari aku?" tanya Abah. Ninja itu terkejut karena dia tak melihat ada Abah dari tadi di luar rumah. Sontak, 3 ninja langsung menyerang Abah. Dan berset. 3 ninja itu menebaskan samurainya ke tubuh Abah. Mereka merasa mengenai tubuh Abah, tapi ternyata hanya kursi yang kena. Tak terduga, Abah sudah berdiri di belakang sambil bertanya, "Kalian mau nebas apa? Saya ada di belakang kalian." Hehehe. Sontak para ninja itu pun kaget. Saat akan berbalik, brak! Tendangan dan pukulan Rido mengenai 3 ninja tersebut. 1 ninja tersungkur dan dia ditahan oleh Abah gurunya. Sedangkan yang 2 bertarung sengit dengan Rido. Rido anak muda yang berumur belasan tahun, terlihat hebat dan mengalahkan 2 ninja tersebut. Hingga akhirnya 2 ninja tersebut tersungkur jatuh dengan tinju Rido. Namun saat akan didekati, keluar asap hitam dan 2 ninja tersebut menghilang di kegelapan malam. "Kalian semua pengecut," ucap Rido. "Saya tunggu kedatangan kalian lagi." Dengan rasa emosi, Rido langsung menghampiri 1 ninja yang terkapar. Sontak keributan tersebut mengundang warga. Hingga tak disadari, tempat Abah sudah ramai oleh warga. Seorang warga berteriak, "Ninja! 1 ninja tertangkap! Bakar!" Semua tersulut dan berebut untuk menghakimi dan mau membakar ninja tersebut. Tapi Abah bicara saat itu, "Jangan main hakim sendiri. Kita tanya ninja ini." Dibukalah cadar ninja dan bajunya. Saat dibuka baju ninja tersebut, orang dalam topeng ninja langsung lemas tak berdaya. Akhirnya ninja tersebut mati seperti minum racun. Semua terheran-heran dan meminta penjelasan kepada Abah. Yang membuat sakti adalah bajunya. Di dalam bajunya ada sebuah raja dan diselipkan ilmu hitam, atau dalam baju tersebut bersemayam setan. Hingga pengguna baju ninja tersebut sakti dan haus membunuh. Akhirnya semua bangga dengan Rido karena anak muda tersebut dengan gagah berani mengalahkan 3 ninja, walau hanya 1 ninja yang tertangkap. Setidaknya dia sudah membuat 2 ninja terluka parah. Rido bertanya dalam hatinya, "Cepat atau lambat akan kubasmi kau. Ini awal perjalananku. Hai ninja, tunggu, aku akan datang. Akan kutumpas kau ke akar-akarnya." Rido pun menitipkan gurunya kepada temannya yang sama-sama lolos dalam belajar ilmu kebatinan dulu.
pasti ninja-ninja itu akan balik lagi. Ridho pun berkata, "Mas Ilham, Mas Bayu, saya titip Abah ya, karena saya ada urusan lain yang harus saya selesaikan." Para teman seperguruannya Ridho pun sudah paham dan berkata, "Semoga berhasil ya Sob," ucap temannya Ridho. "Makasih dukungannya dan doanya." Rupanya Ridho akan pergi dan mengabari setiap ustadz, guru, kiai, dan setiap desa, dan akan memberitahu apabila ada tanda X merah, harap waspada. Dalam perjalanannya, Ridho banyak membantu ustadz-ustadz yang ditargetkan, dan anehnya, setiap ninja yang tertangkap langsung mati bunuh diri. Akhirnya, rumor mulai tersebar ke setiap penjuru di negeri Marcapada tersebut, karena sudah teramat meresahkan, hingga akhirnya ulama-ulama di negeri Marcapada tersebut bersatu, termasuk para santri, akan menumpas dan mengusut tuntas tragedi ninja ini. Karena semakin luas dan menyebar tentang ninja pemburu kiai, akhirnya Ridho dan pasukan santri bergabung untuk menumpas ninja yang meresahkan tersebut. Mereka akhirnya datang ke tempat kiai yang diberi tanda silang merah, karena tanda itu merupakan tanda bahwa kiai tersebut adalah target berikutnya. Ridho dan pasukan santri lainnya saling memberitahu dan langsung menghubungi antar santri yang lainnya guna menghadapi kedatangan ninja yang akan menyerang kiai tersebut. Setelah semua berkumpul dan merasa semua sudah siap bertempur, kalau ninja tersebut tertangkap, langsung dibuat pingsan agar mereka bisa mengorek informasi. Setelah para santri berkumpul dan sepakat serta sudah paham dengan tugas masing-masing, mereka berpencar dan siap menunggu kedatangan ninja-ninja tersebut. Waktu berjalan dan malam hari pun tiba. Semilir angin malam disertai sinar rembulan yang memuncak. Terlihat heningan malam kelebatan 10 bayangan hitam mendekati rumah kiai yang dijadikan target tersebut. Para santri memperhatikan dengan seksama. Terlihat rumah Pak Kiai tersebut menjadi gelap gulita. Yang tadinya terang, ternyata 10 ninja tersebut berusaha menyerang Pak Kiai. Tapi namanya kiai kampung bukan sekadar kiai. 10 ninja tersebut saat menyerang kiai tersebut terpental dari dalam rumah. Anehnya, ninja tersebut langsung bangun dan berusaha menyerang Pak Kiai lagi. Akan tetapi, saat ninja tersebut akan mengayunkan samurainya, tiba-tiba dari belakang hantaman tinju Ridho dan rekannya sukses membuat ninja tersebut tersungkur jatuh. Perkelahian pun terjadi sengit. Para santri yang sudah dibekali dengan kanuragan dan tenaga dalam yang luar biasa terus beradu kanuragan dengan ninja sakti. Malam sunyi pun pecah dengan suara gaduh dan suara dentingan samurai dan golok beradu. Bak film laga, para santri terlihat hebat hingga membuat para ninja terpojok dan kalah. Seperti kesepakatan pertama, para santri enggan melukai ninja tersebut karena sudah menjadi kesepakatan agar bisa menangkap siapa dalang di balik tragedi ini. Hingga akhirnya saat ninja itu akan kabur, seutas tali yang sudah dikasih raja sudah dipersiapkan dan langsung dilemparkan ke ninja tersebut. Hebatnya, tali tersebut seperti hidup dan langsung mengikat ninja tersebut hingga ninja itu tersungkur dan jatuh. Sampai akhirnya masyarakat yang mendengar keributan pun berkumpul dan ikut mengamankan ninja tersebut. "Mari kita bawa ke balai desa," teriak salah satu warga, dan diiringi warga lainnya berteriak, "Ayo kita bawa." Akhirnya mereka pun membawa 10 ninja tersebut dengan ramai-ramai. Setelah tiba di balai desa, tiba saatnya untuk mengungkap siapa dalang di balik tragedi ini. Setelah lama menunggu dengan hati penasaran, Ridho, santri dan para warga pun menunggu aba-aba Pak Kiai yang komat kamit membacakan doa. Dan tibalah saatnya para topeng ninja tersebut dibuka. Akan tetapi jauh dari harapan. Setelah topeng ninja tersebut dibuka, kali ini ninja-ninja ini tidak mati,
Tapi orang dalam topeng ninja tersebut mendadak gila. Rasa heran pun tak terbantahkan. Orang-orang dalam topeng ninja tersebut sebelumnya kalau dibuka langsung mati, karena dia menyimpan pil racun di sela giginya. Tapi kali ini saat ditangkap menggunakan tali yang sudah dirajah, mereka pingsan dan kami berusaha memeriksa dalam gigi dan mulutnya dan di semua sekujur tubuhnya. Semua steril, tapi kali ini heran. Semua orang yang berada di balik topeng ninja tersebut malah menjadi gila. Rasa penasaran belum terpecahkan dan akhirnya siang pun tiba. Setelah membuat geger, akhirnya aparat datang dan memeriksa. Ternyata menurut dokter memang benar 10 orang tersebut gila. Akhirnya 10 ninja tersebut dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut. Hari berganti, bulan berlalu. Ternyata peristiwa teror ninja terjadi di setiap daerah di negara Marcapada. Hingga akhirnya ninja-ninja tersebut hilang begitu saja tak berbekas. Banyak asumsi dan isu-isu bahwa ada kepentingan tertentu karena mereka dianggap tidak pro ke suatu golongan tertentu. Tapi ya sudahlah, hanya Allah yang tahu.